Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Habib Kamil dengan NIM 2483110065. Sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Sini saya sebagai kelompok 10 yang akan menjelaskan materi terkait konflik hukum waris dan harta benda lintas negara. Baik, langsung saja ya ke pembahasan. Konflik hukum waris dan harta benda lintas negara itu bisa terjadi karena beberapa hal. Namun di sini saya akan mengambil 3 hal atau 3 poin saja yang dapat menimbulkan konflik hukum waris dan harta benda lintas negara ini. Poin yang pertama yaitu perbedaan sistem hukum. Pada setiap negara pastinya mempunyai aturannya sendiri terkait waris. Seperti contohnya, terdapat beberapa negara yang mengikuti atau menganut sistem hukum civil law. Misalnya seperti di Indonesia ini, yang dimana sistem hukum civil law ini mengatur secara ketat mengenai hak-hak waris. Sementara mungkin beberapa negara juga menggunakan sistem hukum yang lainnya, yaitu sistem hukum common law, di mana sistem hukum common law ini lebih fleksibel untuk menentukan hak-hak waris. Poin yang kedua yaitu ada masalah yurisdiksi dari kompetensi pengadilan. Mungkin ini juga menjadi penghambat yang mungkin menimbulkan konflik antar negara dengan si ahli waris, yaitu menentukan pengadilan manakah yang berwenang pada sengketa waris internasional. Nah, setiap negara itu kan pasti mempunyai jurisdiksi yang berbeda, sehingga menyulitkan si ahli waris menentukan hukum manakah yang paling tepat dalam mengadili sengketa. Terlebih lagi apabila aset atau harta warisannya itu tersebar di berbagai negara. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu atau poin yang terakhir yaitu perbedaan budaya dan agama. Dalam beberapa kasus, budaya dan agama juga mempengaruhi hukum waris. Misalnya, hukum waris Islam memiliki ketentuan khusus yang mengatur bagian masing-masing ahli waris, sehingga bisa bertentangan dengan prinsip otonomi penuh dalam menentukan pewaris. Nah, dari ketiga poin tersebut, cara untuk menyelesaikannya itu biasanya beberapa negara menggunakan asas-asas yang terdapat pada hukum perdata internasional. Dalam hukum perdata internasional itu ada banyak asas, akan tapi sini saya akan menggunakan 2 asas saja karena memang diperintahkannya 2 asas. Asas yang pertama yaitu asas lex recitae atau hukum tempat benda berada, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk mengatur warisan antar benda tidak bergerak. Ya, jadi pada dasarnya prinsip lex recitae dalam hukum perdata internasional itu menyatakan bahwa segala benda tetap termasuk tanah dan bangunan itu tunduk pada hukum tempat di mana benda tersebut berada. Dalam kaitannya dengan Indonesia, hal ini berarti bahwa seluruh tanah yang terletak di dalam wilayah negara Indonesia hanya dapat diatur berdasarkan hukum nasional, tanpa memandang siapa pemilik atau pihak yang terlibat, apakah seorang warga negara Indonesia itu sendiri atau apakah warga negara asing. Asas ini memperkuat posisi hukum agraria nasional dan mendukung prinsip kedaulatan negara atas tanah. Sebagaimana ini tercermin dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UUPA nomor 5 tahun 1960. Dengan begitu, setiap aktivitas hukum yang menyangkut tanah di Indonesia seperti jual beli, pewarisan, atau sengketa harus sepenuhnya
mengikuti ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Walaupun perjanjian itu dibuat di luar negeri atau melibatkan pihak asing. Prinsip ini tidak hanya membatasi campur tangan hukum asing atas tanah yang ada di Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa yurisdiksi nasional tetap diutamakan dalam urusan pertanahan. Misalnya seperti tanah, rumah, dan bangunan yang lainnya, yang dimana tanah tersebut terdapat di negara yang berbeda. Contohnya, misalkan kita dikasih waris oleh orang tua kita. Misalkan kita ini berasal dari Indonesia, akan tetapi waris yang diberikan oleh orang tua kita ini berada di Belanda. Nah, maka jika kita ingin menguasai penuh harta waris tersebut, maka ya kita harus menggunakan hukum perdata yang ada di Belanda. Asas yang selanjutnya yang kedua yaitu asas lex patriae atau hukum kewarganegaraan. Jadi lex patriae sendiri ini berasal dari bahasa Latin. Jika diartikan, lex patriae ini berarti hukum negara, atau bisa diartikan juga sebagai hukum tanah air ataupun juga hukum kebangsaan. Asas ini mempunyai arti yaitu dalam perjanjian perdata internasional, yaitu hukum yang berlaku bagi beberapa pihak atau salah satu pihak dalam berperkara merupakan hukum asal kewarganegaraannya. Dalam konflik hukum, yaitu sistem hukum publik yang diterapkan pada suatu gugatan, jika pilihan dibuat antara dua atau lebih hukum yang akan mengubah hasilnya. Berbeda dengan lex recitae tadi, jika lex recitae itu menggunakan hukum perdata di mana harta warisnya itu berada, sedangkan jika lex patriae ini menggunakan hukum perdata dari mana kita berasal, dari mana negara kita gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sarip Hidayatullah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarip Hidayatullah. Asal saya dari Kuningan. Di sini saya akan meneruskan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh saudara Abi. Lex recitae dan lex patriae adalah dua konsep penting dalam hukum perdata internasional yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu perkara melibatkan unsur asing. Lex recitae adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Itu adalah hukum tempat benda itu berada, hukum yang ada di Indonesia. Asas ini digunakan untuk menentukan hak kepemilikan, pengalihan, dan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan benda tidak bergerak. Yaitu contohnya jika terjadi sengketa tanah di Indonesia, meskipun para pihak yang bersengketa adalah warga negara asing, maka di situ hukum yang berlaku adalah hukum di Indonesia, hukum yang ada di Indonesia. Lex patriae adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap seseorang adalah hukum negara kewarganegaraan. Hanya asas ini digunakan untuk menentukan status personal seseorang
seperti kemampuan untuk menikah, membuat kontrak, dan mewariskan harta. Contohnya, jika seorang warga negara Indonesia menikah di luar negeri, persyaratan material perkawinan seperti usia minimum dan larangan perkawinan akan ditentukan oleh hukum yang ada di Indonesia. Itu singkatnya Lex Reisitea berkaitan dengan hukum benda tidak bergerak berdasarkan lokasi, sedangkan Lex Partie berkaitan dengan hukum personal seseorang berdasarkan kewarganegaraannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kelompok 10. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.